Han Lao mendengus, "Nak, kamu memiliki 3 api langit dan 2 hantu di tubuhmu, ditambah Xiu Shen dan telah diperkuat untuk jangka waktu seperti itu. Dikatakan bahwa kekuatan fisikmu bahkan lebih buruk daripada suku iblis. Tidak banyak perbedaan. Lalu kamu tidak bisa mengatakannya lagi." Xiao Yan melompat, bertekad dalam hatinya bahwa San Lao baru saja berkedip-kedip, dan amarahnya hampir meraung. "Anakmu, jangan lihat kekuatan bertarungmu sendiri, hanya ingin mencium darah suku iblis dengan kekuatan kaisar bertarung Samsungu." San Tua mendengkur Xiao Yan dengan wajah terdistorsi. "Kalau begitu maksudmu selama aku memiliki kekuatan bertarung yang cukup, aku bisa mencium darah suku iblis." Xiao Yan menatap wajah lucu Yao Lao, dan beberapa orang mengerti, dan nada interogasi mau tidak mau bergetar. "Aku pikir kamu masih perlu melatih Xiu dan selama 1,5 tahun, tapi aku tidak menyangka anakmu terkena api langit dan hantu dalam ilusi yang sangat mempersingkat waktu. Keberuntungan anakmu." San Lao menghela nafas, menggerakkan bibirnya, tetapi mengangguk. Darah ras monster sama sesatnya dengan pertahanan ras monster, dan persyaratan fisik umumnya tidak tinggi. Meskipun Xiao Yan telah mencapai standar lain, demi asuransi, lebih baik dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 4 sebelum peleburan pembuluh darah. Faktanya, yang paling penting adalah bahwa Xiao Yan harus mencium darah iblis, kondisi yang belum disiapkan Sun Old untuk Xiao Yan, tetapi Sun Old tidak dapat memberitahu mereka Xiao Yan, jadi dia hanya bisa membiarkan Xiao Yan meningkatkan pertempurannya. Kekuatan dulu, toh tidak ada salahnya meningkatkan kekuatan, dan lebih aman untuk mencium darah suku iblis. Kalau begitu aku akan mempromosikan dan maju di sini. Xiao Yan menjilat bibir kering dan tidak sabar untuk mengatakannya. "Pergi dan kembali ke ruang latihanmu, jangan menganggap menaraku sebagai penangkal petir." San Lao berkata dengan ekspresi bersemangat, "Xiao Yan." Saat ini, puncak menara terus berubah, dan suaranya sangat keras sehingga San Lao tak tertahankan. Jika Xiao Yan dipromosikan untuk membawa Kaisar Bintang 4 lainnya, apakah San Lao akan terganggu dan kesal? "Pergi dan keluar." "Apakah kamu perlu sangat tidak sabar? Saya pikir orang tua Anda pada umumnya tidak mudah tersinggung selama ini, bukankah seharusnya sudah menopause?" Xiao Yan menatap San Lao dan mengeluh. "Pergilah, anakmu baru saja menopause." San Lao tersenyum kaku dan bertanya sesaat kemudian, "Menopause? Apa itu?" "Hei, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Ekspresi Xiao Yan stagnan, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Jika San Lao tahu apa itu menopause, akan aneh jika tidak dipukuli oleh San Tua. Untungnya, selama Xiao Yan tidak mengatakannya, tidak ada seorang pun di Kuandou yang tahu arti dari kata-kata ini. Anda harus tahu bahwa jiwa Xiao Yan awalnya berasal dari bumi. Oleh San Tua, masih ada 2 sinar cahaya di lapisan gongfa yang belum dinyalakan. Keterampilan bertarung seperti apa yang ada di dalamnya? Xiao Yan segera mengalihkan topik, matanya sedikit mengelak. Bocah ini, menghindari matanya, berbicara dan berbicara, pasti ada yang aneh. Setelah menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama, San Lao menggelengkan kepalanya dan tidak bisa melihat apa yang aneh. Dia berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu apakah kamu bisa mengeluarkannya? Tapi kamu hanya bisa mengambil yang kanan, yang kiri. Tidak ada gunanya mengambilnya sekarang. Sebenarnya, kamu bahkan tidak bisa mendapatkan yang di sebelah kanan, jika bukan karena keputusan roh darah dan kamu mendapatkan 2 hantu." San Lao menambahkan lagi, nadanya datar. "Gelombang sekecil apapun, kecuali dengung terakhir. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah keterampilan bertarung itu sangat maju?" Xiao Yan bingung dan dengan cepat bertanya, matanya penuh teka-teki dan sedikit kegembiraan. "Atau untuk roh darah dan 2 hantu? Mungkinkah keterampilan bertarung di dalamnya sangat maju? Roh darah benar-benar setengah suci. Saya tidak tahu apakah itu maju atau tidak."
Saya bahkan tidak tahu level apa itu. Level apa yang Anda katakan level apa? Bagaimanapun, keterampilan bertarung ini lebih menuntut, dan itu didasarkan pada karakter. Ini digunakan dengan baik. Kekuatan secara alami kuat, tidak mudah digunakan, itu saja, tapi bagaimana bisa lebih baik dari Huang Kuantian Anda yang telah berubah? San Lao menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Apa ini? Sama seperti tidak dikatakan. Xiao Yan merenungkan untuk waktu yang lama, hanya untuk memahami hal yang sama, yaitu, keterampilan bertarung ini kemungkinan besar adalah keterampilan bertarung jiwa, dan itu juga merupakan jenis keterampilan bertarung yang lebih misterius daripada roh darah. Kalau tidak, bagaimana bisa melawan roh darah dan roh hantu? Bagaimana dengan itu? Dan San Lao masih membandingkannya dengan Huang Kuantianu? Jangan menjual triknya jika kamu sudah tua, beritahu aku keterampilan bertarung seperti apa itu. Merupakan hal yang sangat membahagiakan untuk mendapatkan keterampilan bertarung, tetapi dapat dibingungkan oleh kata-kata San Lao. Xiao Yan, ada beberapa ocehan di hati saya. Ketika Anda memberitahu saya apa itu menopause, saya akan memberitahu Anda. San Lao mengembalikan giginya, dan tidak berencana membiarkan Xiao Yan mengubah topik pembicaraan. Shan tua, tidakkah kamu akan menganggapnya serius? Melihat wajah serius San tua, Xiao Yan menyesali bahwa San tua sudah menopause. Siapa yang bercanda dengan anakmu? San Lao melihat ekspresi Xiao Yan, dan semakin percaya bahwa menopause bukanlah kata yang baik. Xiao Yan terlihat sangat serius pada San Lao, dan dia tertawa dengan tergesa-gesa. San Lao San sudah tua, kamu padamkan apinya. Faktanya, kesalahpahaman lamamu bahwa aku masih kecil. Bagaimana dengan menopause? Ini bukan kata buruk, itu berarti tubuh lama Anda diperbaharui dan diremajakan. Kemudian melihat ekspresi kecurigaan San Lao, tinju Xiao Yan mengepal erat, dan kemudian dia berkata dengan sedikit gugup, ketika Anda meremajakan dan memperbarui, tubuh Anda akan penuh vitalitas dan penuh vitalitas. Kemudian, metabolisme akan mempercepat, seperti perubahan dari tahun ke tahun, sehingga disebut menopause, yaitu memuji Anda saat Anda bertambah tua dan hidup lebih muda. San Lao mendengus dengan hidungnya. Yang disebut memakai banyak barang, tetapi tidak memakai sanjungan, San Lao dipukuli oleh Xiao Yan, dan hatiku sedikit nyaman, tetapi jika menyangkut kepercayaan, ada dua pencapaian yang bagus. Anakmu, bahkan kata-kata, kamu sudah tua, digunakan. Aku tidak melihatmu setua biasanya, jadi aku tidak percaya lagi. Lupakan saja, kali ini aku tidak akan peduli padamu. San Lao begitu dia membalik lengan bajunya, dia berbalik dan pergi, tetapi ada senyuman yang tak terlihat di sudut mulutnya. Hei, San Lao, kamu belum memberitahuku mengapa kamu tidak bisa menerimanya di balok sebelah kiri. Xiao Yan bertanya pada San Lao ketika dia berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa mengambilnya sekarang, kamu hanya bisa menontonnya, tetapi kamu tidak bisa menggunakannya. Apakah kamu tidak merasa malu? Suara San Lao datang dari jauh, secara bertahap tidak, meninggalkan Xiao Yan dengan tatapan tertegun. Kamu tidak bisa menggunakannya? Apa maksudmu? Apakah itu berarti kualitas teknik bertarung ini tinggi? Atau apakah itu sangat tinggi? Xiao Yan diam-diam menebak. Ini pasti terjadi. Xiao Yan sangat gembira dan langsung pergi ke lapisan Gong Fa. Dua sinar cahaya di lapisan Gong Fa bersinar dan menggoda tanpa batas. Xiao Yan menelan ludah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak untuk waktu yang lama, sebelum melirik kembali ke berkas cahaya ke kiri. Menolak godaan sama menyakitkannya dengan bunga liar di jalan. Jangan gigit, kata Xiao Yan dengan giginya. Dia begitu fasih diucapkan oleh San Lao. Menenangkan diri, Xiao Yan mengulurkan tangan yang sedikit gemetar ke dalam berkas cahaya. Saya melihat kilatan cahaya, dan Xiao Yan menambahkan buku biru muda ke tangannya. Buku itu tidak tebal, tetapi dibingkai dengan sangat indah. Kabut biru samar mengalir di atasnya,
seolah api biru sedang menyala. Ada getaran di jiwa yang tidak bisa tidak menyembah, dan itu tidak biasa pada pandangan pertama. Ini dia. Xiaoyan memeriksa buku biru itu dengan gembira, dan 3 karakter perunggu, Chang Kyong-han, di sampulnya menutupi naga terbang dan tarian Phoenix, menunjukkan dunia yang mendominasi. Xiaoyan membuka halaman pertama dengan gembira, dan beberapa baris karakter melompat ke mata. Langit yang dingin, keterampilan bertarung jiwa, memadatkan energi langit dan bumi dengan kekuatan jiwa, menghancurkan semua hal yang menghalangi. Namun, beberapa salib jatuh di hati Xiaoyan tetapi bergetar seperti badai petir. Jika Xiaoyan menebaknya, itu benar-benar teknik pertarungan jiwa, dan ada hantu yang bisa melipat gandakan kekuatannya. Ini hanya dibuat khusus untuk Xiaoyan. Mata hitam Xiaoyan menjadi berapi-api dan merah saat ini. Tahukah Anda, keterampilan bertarung jiwa jauh lebih jarang daripada keterampilan bertarung lainnya, dan kekuatannya jauh lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa hampir tidak ada keterampilan bertarung jiwa tingkat dunia di dunia. Tiba-tiba, Xiaoyan mengambil buku itu, membalik-balik beberapa halaman dengan tergesa-gesa, melihatnya kata demi kata untuk waktu yang lama, mulutnya tersedak, dan berkata dengan kesal, "Nenek, Han Lao benar-benar berbohong padaku, ini fighting skill benar-benar tidak memiliki gambaran grade. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa sebuah fighting skill tidak memiliki grade rating? Tidak mungkin, itu harus disembunyikan di halaman buku yang mana?" Xiaoyan tidak percaya pada kejahatan, dan buru-buru membaca Hanging Colt ini. Untuk membacanya dengan seksama, sebenarnya itu hanya ulasan tentang teknik bertarung secara keseluruhan. Dia hanya ingin memeriksa apakah ada penjelasan tentang level skill tempur di buku itu. Sayangnya, tidak ada sepatah kata pun tentang tingkat keterampilan bertarung di seluruh buku. Namun meskipun demikian, dalam proses browsing, dia masih belajar sedikit tentang isi teknik pertarungan ini, dan semakin dia mengerti, semakin kaget. Semakin dia mengerti teknik bertarung itu sangat misterius, karena sama sekali berbeda dari teknik bertarung biasa. Kekuatannya tidak ada hubungannya dengan kerja keras, tetapi hanya dengan kekuatan-kekuatan jiwa dan kualitas hantu. Hal yang paling mendalam adalah bahwa latihan seluruh keterampilan tempur bergantung pada kata, pergi, dan seberapa besar kekuatannya. Xiaoyan mengangkat alisnya, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajah bingung yang samar. Haruskah saya mengatakan bahwa teknik bertarung ini ajaib, atau nama belakang orang yang membuatnya? Saya belum pernah mendengar metode kultivasi seperti itu. Bukankah itu palsu? Namun, sejauh yang saya bisa memahami situasinya, kekuatan jiwa di puncak kerajaan kaisar saya, ditambah dengan 2 hantu yang tidak berpangkat rendah, memang bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada kemarahan Huang Kuantian. Dari sudut pandang ini, teknik pertarungan ini sepertinya benar-benar sama. Xiaoyan menutup teknik bertarungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, merasa bahwa satu kepala sebesar 2. Ayo tanya Shan tua. Tapi ketika Xiaoyan menoleh untuk memikirkan kata menopause, dia langsung menolak gagasan itu. Jika Han Lauken berkata, dia pasti sudah mengatakannya pada dirinya sendiri. Karena dia menolak untuk mengatakan, mengapa dia harus menyusahkan dirinya sendiri. Kamu bisa menggunakannya lebih baik daripada yang kamu gunakan sekarang. Kamu akan selalu tahu apa yang terjadi saat kamu berlatih. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit, menghibur dirinya sendiri, tetapi bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berani menggunakan terminologi di bumi. Masuk lama sekali, saatnya keluar. Tidak ada apa-apa di menara. Xiaoyan prihatin dengan situasi Xiao Fu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zhan Lao, dia menyentuh kepala Long Mao lagi, tubuhnya berkedip dan muncul di Xiao Fu. Xiao Fu masih sepi, dengan mata air di kedua sisi dan bunga bermekaran, membuat tempat indah ini sedikit lebih gesit. Sepertinya semua orang belum kembali. Xiaoyan berjalan di sepanjang jalan yang diaspal oleh Sueyu, menyaksikan pemandangan indah di kedua sisi. Setelah bekerja keras,
Pemandangan yang indah memang enak dipandang, tapi juga semacam relaksasi. Menyeberangi jembatan dan memutar koridor, mata Xiao Yan tertuju pada sebuah paviliun kecil tidak jauh dari situ. Kiosnya indah, dan ada beberapa lonceng halus yang tergantung di sudut paviliun yang agak terbalik. Tapi tatapan Xiao Yan tidak berhenti di kios, tapi melihat sosok di kios. Sosok itu tampak seperti Xiao Suo kecil, dengan bekas luka yang dalam selama bertahun-tahun, tetapi pinggangnya cukup lurus, dan Xiao Yao lah yang sedang menonton ikan mas di kolam di dekat pagar. Leluhur. Xiao Yan menyapa dan pergi. Mendengar suara Xiao Yan, Xiao Yao menoleh ke belakang sambil tersenyum, tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan menekan udara. Di tengah udara, cetakan telapak tangan yang dipadatkan oleh semangat juang memperbesar dengan cepat, menghalangi semua retret Xiao Yan. Xiao Yan terkejut, Yin Mang melintas di bawah kakinya, telapak tangannya dibalik, dan penguasa kuno yang ditembakkan dari langit melambaikan bayangan api dan meledak. Bung, mengeluarkan suara keras, cetakan telapak tangan menghilang, langkah kaki Xiao Yan salah, dan dia bahkan mundur puluhan kaki untuk menstabilkan gerak kakinya. Merasakan kekuatan yang dahsyat itu, dengan kepintaran Xiao Yan, dia langsung menebak arti tes tentatif Xiao Yao dan langsung menilai bahwa Xiao Yao telah dipromosikan. Selamat kepada leluhur atas promosi mereka menjadi Kaisar Petarung Bintang 5. Xiao Yan menutup kakinya dan tersenyum memberi selamat. Anak baik, kekuatan pejuang Bintang 5 hanya bisa membuatmu mundur puluhan kaki. Xiao Yao terkejut, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, tetapi petarung Bintang 5 ada di telapak tangannya. Lanjut, sungguh jenius yang langka bagi orang-orang Xiao saya selama puluhan ribu tahun. Ini benar-benar luar biasa dan jauh lebih kuat dari saya. Xiao Yao memandang Xiao Yan, dan semakin dia melihat, semakin dia tidak bisa menahan tawa. Nenek moyang menunjukkan belas kasihan, dan anak laki-laki itu beruntung. Xiao Yan dengan datar memuji Xiao Yao. Sedikit rendah hati, lelaki tua itu juga disebut jenius pada waktu itu, tapi dia bisa dibandingkan denganmu, jenius ini bukan jenius lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun Xiao Yao mengatakan ini, dia sangat senang. Kerutan telah berkurang, leluhur-leluhur menerobos Bintang 5, bisakah ada luka yang tersisa? Xiao Yan bertanya pada Xiao Yao dengan cemas. Lihat aku seperti naga dan harimau, apakah kamu terlihat terluka? Xiao Yao, yang dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 5, memiliki banyak keceriaan saat dia menghapus dekadensinya. Kalau begitu aku bisa yakin. Bagaimana dengan yang lain? Xiao Yandong melihat sekeliling. Kami semua sibuk, tapi hampir waktunya untuk kembali akhir-akhir ini, kata Xiao Yao. Oh, aku sudah terbiasa dengan kegembiraan saat semua orang berkumpul. Agak tidak nyaman untuk diam begitu tiba-tiba. Xiao Yan menghela nafas dan melihat pemandangan indah di halaman. Yo, apa yang saudaramu keluhkan? Zhenni tiba-tiba muncul di sisi lain taman. Rambut datang dari berbagai gaya. Rambut panjangnya tertiup angin lembut. Menawan di luar, bagaimana adikku menemukan di sini? Dia muncul tak lama setelah itu, dan Zhenni datang, Xiao Yan sedikit terkejut. Tempat dengan kebisingan terbesar biasanya adalah tempat Anda muncul. Zhenni tertawa, ungu. Rok panjang itu bergoyang tertiup angin, seperti elf. Aku baru saja kembali ke Xiao Menshah dan mendengar suara di luar, aku datang. Apakah aku terlalu melebih-lebihkan? Xiao Yan tersenyum pahit. Sudah lama sejak aku melihatnya, dan adikku semakin cantik. Apakah kamu sudah makan madu? Mulutmu manis sekali. Zhenni menyalahkan mulutnya, tapi hatinya manis, dan senyuman itu membuat tulang Xiao Yan setengah lunak. Ngomong-ngomong, Kak, bagaimana ramuan untuk cinta jiwa disiapkan? Xiao Yan perlahan menjadi tenang dan bertanya tentang bisnis itu. Tidak ada lagi yang salah, kamu memiliki buah kehidupan yang paling sulit, tapi bahan tambahan air jiuquan sangat sulit ditemukan. Zhenni sedikit mengernyit,
Sosok anggun itu bersandar di tengah pilar kios, seperti pemandangan yang menggoda. Ah! Xiao Yan tampak kecewa, tapi untungnya, seorang teman yang kebetulan mendapatkan sebotol kecil air Jiuquan selama pengalaman. Saya mengetahui kemarin lusa bahwa saya harus mengeluarkan uang untuk menukarnya. Melihat wajah seperti labu pahit Xiao Yan, kata Zhenni dengan sedikit senyum. Aku berkata, kakak perempuan, kapan kamu menjadi tercekik dan terlalu banyak bicara? Xiao Yan sangat terkejut. Meskipun sebotol kecil air dari Jiuquan hanya cukup untuk membuat cinta jiwa, jika berhasil dibuat, mungkin dapat meningkatkan kekuatan jiwa Lantian dapat mengatasi kebutuhan mendesak untuk memurnikan Zisindan. Adapun peningkatan kekuatan jiwa Le Xiaolong dan yang lainnya untuk mengembangkan keterampilan bertarung tim, Lian Huo Lian Cheng, mereka hanya bisa menunggu sampai air Jiuquan terkumpul nanti.